Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang struktur atom ya. Ada teori-teori atom, ada macam-macam bentuk atom gitu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Apa sih konfigurasi elektron? Jadi konfigurasi elektron itu adalah cara untuk menyusun elektron-elektron pada kulit-kulit atom ya. Atau konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Jadi bagaimana cara menyusun elektron-elektron dalam kulit-kulit atom. Nah, seandainya ini adalah atom ya, ini inti atom, maka di luarnya itu ada kulit atom ya, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya ya. Nanti bagaimana cara menyusun elektron-elektron pada kulit-kulit tersebut ya. Nah, disitulah dipelajari dalam konfigurasi elektron. Oke, nanti atom itu memiliki beberapa kulit. Misalnya kulit pertama itu disebut sebagai kulit K. Nanti maksimum elektron yang bisa ditempati oleh kulit pertama itu ada 2. Ini ada 2 elektron ya. Kemudian kulit kedua, ini kulit kedua disebut kulit L ya. Dan maksimum kulit L hanya berisi 8 elektron. Kemudian kulit keempat itu namanya kulit N ya. Itu maksimum terisi kulit ketiga itu kulit M namanya ya. Kulit ketiga namanya kulit M, maksimal terisi 18 elektron. Kulit keempat namanya kulit N, maksimal terisi 32 elektron dan seterusnya. Oke, nanti di dalam kulit ini sendiri ada juga namanya subkulit ya. Untuk subkulit itu ada namanya subkulit S, subkulit P, subkulit D, subkulit F dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sedikitnya ada 3 aturan dalam penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama yakni asas larangan Pauli. Yang kedua ada namanya aturan Aufbau. Dan yang ketiga ada kaidah-kaidahan ya. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dari asas larangan Pauli. Oke, menurut Pauli ya, tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Artinya, jika ada 2 buah elektron ya memiliki 4 bilangan kuantum yang sama, maka dia adalah elektron yang sama ya. Jadi masing-masing elektron itu harus memiliki identitas yang berbeda. Ada 4 identitas untuk elektron ya, atau yang sering kita kenal dengan bilangan kuantum ya. Oke. Bilangan kuantum spin harus berlawanan. Maksudnya arah elektron ya, arah perputaran elektron di dalam orbital itu harus berlawanan. Ya, jika misalnya helium ya 1s2, ini bacanya 1s2 ya, berarti ada 2 elektron dalam helium ya. Dan kulit helium itu ada 1 ya, ada 1 buah kulitnya. Kemudian 1s2 berarti kulit pertama subkulit S ada 2 elektron. Bagaimana mengisinya? Maka kita harus mengisi dengan kaidah ini. Ya, harus berlawanan. Spinnya ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, atau dalam hal ini atas bawah gitu ya. Jadi tidak boleh kita tulis atas semua atau bawah semua. Ini adalah cara yang salah. Ini menurut asas larangan Pauli. Berikutnya adalah aturan Aufbau.
ya. Bagaimana aturan ini? Jadi pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Jadi dimulai dari tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Persis seperti orang saf sholat ini ya. Jadi kalau ngisi saf itu isi yang penuh itu diisi, yang depan duluan diisi. Setelah yang depan penuh baru diisi yang belakang. Setelah nomor 2 penuh baru diisi nomor 3. Setelah nomor 3 penuh baru diisi nomor 4, saf nomor 4 dan seterusnya. Demikian juga untuk pengisian elektron ini ya. Jadi kita isi dulu orbital pertama atau kita sebut sebagai orbital K. Kemudian kalau orbital K sudah penuh baru kita isi orbital L, kemudian orbital M, N dan seterusnya. Bagaimana aturan pengisiannya? Kita punya alat bantu seperti ini ya. Jadi tadi ya, untuk kulit pertama itu punya satu subkulit, yakni subkulit S. Untuk kulit kedua memiliki dua subkulit, yakni subkulit S dan subkulit P. Untuk kulit ketiga pada atom itu terdiri dari 3 subkulit, yakni subkulit S, subkulit P, dan subkulit D. Untuk kulit keempat memiliki 4 subkulit, yakni subkulit S, subkulit P, subkulit D, subkulit F dan seterusnya. Oke, bagaimana mengisinya? Kita mulai dari kita mulai dari 1s ya. Jadi elektron itu kita mulai dari mulai dari 1s. Setelah orbital 1s penuh baru kita isi kulit 2s. Subkulit 2s. Setelah subkulit 2s penuh, maka kita isi subkulit 2p. Setelah subkulit 2P penuh, maka kita isi subkulit 3S. Ya. Setelah subkulit 3S penuh, ya, maka kita isi subkulit 3P, kemudian 4S, 3D, 4P dan 5S. 4D dan seterusnya ya. Nanti yang masing-masing subkulit ini memiliki kapasitas maksimum ya, memiliki kapasitas maksimum. Misalnya subkulit S itu maksimumnya 2 elektron. Ini 2, ini 2, ini 2. Subkulit P maksimal terisi 6 elektron ya, 6 ya. Subkulit D ya maksimal 14 elektron, 14 gitu ya. Oke, dan seterusnya. Baiklah, kemudian berikutnya ada kaidahan ya, kaidahan. Menurut kaidahan ini, elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Jadi, pengisian elektron pada orbital-orbital itu harus searah dulu ya. Misalnya orbital P itu ada 2 elektron misalnya. Maka kita isi 1, 1 ya. Jadi orbital P itu ada 3 kotak ya, orbital S itu ada 1 kotak. Maka kita isi 1, 1 ya. Arah atas dulu gitu. Orbital P kalau dia 3 elektron ya, maka ini sebenarnya ada kotak lagi ya, ada kotak seperti ini sama. Maka kita isi 1, 1, 1, arahnya sama. Kalau seandainya dia ada 4 elektron, maka kita isi searah dulu. 1 ke atas, 1 ke atas, 1 ke atas, kemudian elektron keempat kita isi terbalik begini. Oke, paham ya? Baik, kalau seandainya orbital P ini ada 5 elektron, maka kita isi ke atas 1, ke atas 1, ke atas 1,
Kemudian elektron keempat itu ke bawah, elektron kelima ke bawah. Demikian kalau seandainya ada 6 elektron maka kita isi ke sini. Oke. Contoh yang salah seperti ini. Misalnya ada 2 elektron, kita isi ke atas 1 ke bawah 1. Nah, ini salah ya, harusnya seperti ini. Kemudian berikutnya kalau seandainya 4 elektron, ini tidak boleh ya, tidak boleh 1 2 1 2. Nah, ini salah. Yang benar seperti ini ya, 1 1 1, kemudian elektron yang keempat itu terbalik. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, konfigurasi elektron, penulisan konfigurasi elektron gas mulia ya. Nah, khusus untuk gas mulia yaitu elektronnya pas ya. Jadi ada helium pas ya. Ada neon, ada argon, ada kripton, dan ada xenon. Nah, untuk menyingkat konfigurasi elektron, kita bisa menggunakan bantuan dari gas mulia ini. Misalnya, nitrogen 7 ya, 1s2, 2s2, 2p3. Ya, maka kita singkat menjadi helium 2s2, 2p3. Karena 1s2, 2s2 ini adalah karena 1s2 ini miliknya helium ya, miliknya helium. Jadi 1s2 ini kita ganti dengan helium. Kemudian kita tulis sisanya 2s2 dan 2p3. Oke, udah ya. Kemudian berikutnya misalnya ya, magnesium 12. Kita tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ya. Kita singkat penulisannya dengan neon 3s2, di mana neon itu sampai sini ya, sampai sini. Ini konfigurasi untuk neon. Jadi kita 1s2, 2s2, 2p6 ini kita ganti dengan neon, kemudian kita tulis sisanya ya. Namun ada pengecualian konfigurasi elektron ya, yakni dalam pengisian subkulit D dan subkulit F. Oke, kita lihat contohnya ini. Misalnya ada Cr24 ya. Ini penulisannya AR, ini untuk menyingkat saja, 4s2, 3d4. Nah, kecenderungan orbital D itu adalah penuh atau setengah penuh ya. Kalau orbital D itu yang penuhnya isinya 10 ya, setengah penuhnya isinya 5. Jadi kalau ada konfigurasi 4s2, kemudian di sini 4, maka satu elektron dari orbital S ini akan pindah ke sini. Ya, maka penulisannya menjadi 4s1 3d5. Jadi diambil dari satu sini. Kemudian kalau konfigurasinya 4s2 terakhirnya itu 4s2 3d9, maka satu dari orbital S ini pindah ke 9 ini. Jadi yang penulisannya menjadi 4s1 3d10 ya. Oke ya. Baik, sama dengan yang terjadi pada AU dan LA ya. Jadi pindah, elektronnya pindah. Baik, ini contoh penulisan konfigurasi elektron ya. Misalnya ada Ca20 nomor atomnya, berarti elektronnya jumlahnya 20. Bagaimana menulis konfigurasi elektronnya? Maka kita isi 1s2. Pada orbital pertama subkulit S ada 2 elektron. Pada sub 2s ada 2 elektron. Pada sub 2p ada 6 elektron. Sub 3s ada 2 elektron. Sub 3p ada 6 elektron. Dan sub 4s itu ada 2 elektron. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya ini 2 tambah 2 4 tambah 6 10 ya, tambah 2 tambah 2 tambah 6 20. Jadi totalnya ini 20 ya. Jadi kita menyebarkan elektron ini pada kulit-kulit atom. Jadi N terbesar itu sama dengan 4. Maksudnya kulit terbesar itu adalah kulit keempat ya. Jadi subkulit 4s mempunyai 2 elektron, sehingga elektron valensi Ca sama dengan 2. Jadi elektron valensi itu adalah elektron yang letaknya paling
paling luar. Jadi ini dia elektron valensinya sama 22. Oke ya. Jadi itu materi kita hari ini ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan bilangan kuantum. Baik, hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.